Oke guys, kembali lagi bersama saya Satria Utama di Oki, obrolan berbagi segmen cerita mistis. Kali ini bersama narasumber saya yang kebetulan ngirim cerita mistisnya lewat email. Langsung saja kita sambut Mas Oji. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Ya. Oke, jadi langsung saja nih mau nanya saya Ya. tentang pengalaman mistis Anda waktu naik Gunung Sumbing kan benar? Iya Sumbing benar. Itu ceritanya gimana? Dari awal pendakian gitu? Jadi gimana ceritanya? Kita mendaki tuh 8 orang, 1 cewek, 7-nya cowok. Cowok semua. Iya, 1 cewek. Itu kita via Bowongso. Itu awalnya kan kita amat sih dikasih kecil gitu deh barang, bukan biar nggak sampai pecah, sama si wejangan juga. Ini nggak boleh ngomong dingin, ganti ngomong gitu. Dan nggak boleh sampai ngomong dingin. Terus kita langsung tuh kan naik ojek sampai ke parkiran Sawadas. Tuh, parkiran Sawadas belum saat itu parkiran dong si ojek dia langsung mendaki. Kalau kita masih ya bertanda lah ya kan, iya dia bertanda dikit lah ya kan, emang itu masih bercanda dikit. Itu kira-kira tahun berapa ya kalau kita naik? Iya naik 2019 dalam sih, iya lama ya. baru lulus sekolah sih kita. Memang Iya kayak masih liburan, jiwa-jiwa ini ya, remaja lah. remaja Soal ya. Terus udah tuh masih ya bertanda aman ya kan, nggak ada apa-apaan, nggak ada yang aneh-aneh lah, iya. bercanda gitu. Udah sampai itu juga itu selama pendakian tuh cuman nggak ada orang, jarang banget itu orang, cuma 1-2 doang gitu orang kita Di sendiri situ? tuh. Iya, itu emang itu juga hari biasa itu kita daki. Nanti kita hari biasa emang sepi banget itu, nggak ada orang, musim kemarau. Dan kan nanjak biasa sampai ini tuh yang sampai bangun tenda tuh, itu pas bangun tenda yang cewek nanya tuh, nanti gua tidur sama siapa ya? Lu tidur di situ aja lu sendiri gini gitu kan. Itu Iya, berani dia. ngomong gitu ya kan, dia sendiri lu di situ ya kan. Ya ada dia minggir, dia apa namanya kayak nangis gitu, nangis kejar, nangis gini ya, nangis kejar. Itu waktunya kisaran Sore itu, Sore. ya pas bangun tenda nyampe sore atas kan, sekitar jam 3 lah, jam 3:30 tuh dia nangis gitu kan, gini merenung ya. Nangis dia ngomong bahasa Jawa. bisa Jawa. Iya, ngomong bahasa Jawa katanya. Kira-kira gimana tuh kayak kalau diartikan ke bahasa Indonesia? Kalau bahasa Jawa saya lupa, mungkin saya ingat saya tuh kayak saya di sini nggak senang sama 2 orang gitu. Gua mikir tuh ya kan, sama 2 orang karena kata dia tuh nggak sopan di sini, kalian semua itu tamu gitu ya kan, nggak boleh macam-macam gitu di sini. Soalnya tuh penunggu di sini tuh marah itu, ternyata dia dimasukin sama kakeknya dia Kakek, yang cewek itu. oh kakek ceweknya ikut juga tuh dia. Iya, dia dimasukin sama dia, katanya dia dijagain pakainya. Dia pokoknya cerita, pokoknya nggak senang, penunggunya tuh nggak senang ya, penunggu Gunung Sumbing itu nggak senang sama kita berdua. Di antara 7 itu siapa tuh kira-kira? Yang Itu cewek satu. gua sama teman gua yang nggak senang sama dia, Gunung Sumbing ini. Cuman masih taunya lewat cewek itu Iya, ya. cewek itu. Udah nangis gitu kan, ngomong bahasa Jawa itu. Itu dia nggak senang. Oke gitu kan, itu tamu kan, sopan, itu sopan santun, ya kan. Terus udah bisa Jawa gini, lama tuh dia akhirnya banyak ngasih tahu, jangan aneh-aneh gitu di sini. Nanti tamu, itu sopan santun. Ini gak lama dia tepak tangan tuh, gua kenceng banget, langsung pingsan dia. Iya. Bangun dia di tenda ya kan, pindah ke tenda langsung dia nggak sadar kalau dia pingsan itu. Pokoknya dia bangun tidur aja. Udah kita nggak langsung ngasih tahu kalau dia habis pingsan. Tapi Udah kesurupan nggak langsung ngasih tahu. setelah
kondisi kayak kesurupan tadi, selain ceweknya itu setelahnya kayak gimana itu di kayak yang lain kayak diem Panik doang gitu, panik pasti ngomong ini siapa ya, nanti itu ya mikir gue sama temen gue emang awal perjalanan tuh gue bercanda ya kan, ngobrol-ngobrolan masih anak remaja di bawah kayak bangsat lu kan, lu bego banget lu, masih ini lu masih baru daki lu, mas cemen lu ini ya kan, ini cemen lu gituin. Iya emang ya begitulah awal-awalnya gitu ternyata. kalau gitu biasanya kan kayak ada pasti ada tanda-tanda sebelum kayak kejadian itu, kayak awalnya pas dari kayak diikutin lah atau Gak ada sih, itu nggak ada ya sama sekali ya. mau pas sudah waktu di Pas dia bangun tenda itu jadi kayak nggak ada tanda-tanda aja ya. gak ada masalah juga gitu. Saya ngeledekin dia itu cewek, katanya apa namanya, udah lu bangun di tenda aja di situ ya kan, lu tidak diri sendiri di situ. Nah, jadi selama kejadian itu apakah rasanya kayak gimana tuh? Pasti kan agak was-was tuh ya. Pasti kita langsung jaga omongan lah, mulut ya kan. Kita jadi mengerti sih, emang kita tamu di sini ya kan. Tapi enjoy gak? Kan tetap aja pasti kan kayak namanya itu harus enjoy. harus tetap enjoy. Iya, tetep lah. Namanya nggak cuma healing ya kan. Libur sekolah kita udah lulus, mau healing. Jadi gimana kelanjutan setelah kejadian itu dari Mas sendiri sama teman-temannya? Apakah tetap enjoy? Kita tetap lanjut ya kan, kita lupain kejadian tadi gitu, kita buat cerita ke teman kita gitu. Tapi emang dari awal mereka kan kita kalau misalnya kejadian mistis atau kenapa kan gak boleh cerita langsung gitu, diumpetin dulu sendiri, ini gak boleh langsung cerita ke teman-teman gitu, kita umpetin dulu baru dibawa baru cerita gitu. Dari itu kita tetap kita masak-masak sampai maghrib ya kan, tidur dapat foto udah tidur langsung tuh, malam langsung bangun jam 2 kita Summit ya. Nah kan kalau sebenarnya itu kalau buat saya sendiri sih antara percaya nggak percaya sama, tapi kalau dengar dari kejadian Mas sih kayak ternyata emang ada mistis di gunung gitu ya. Iya pastilah, itu emang namanya kita tamu di sana ya kan, berarti tuh juga pasti ada penunggu, kita gunung pasti ada aja gitu ya kan penunggunya. Kayak ada yang bilang kayak itu cuman sugesti itu, jadi kalau pikiran lo kayak pikiran negatif ya bakal balik lagi ke bawah gitu ya. Enggak sih, emang pasti dari kitanya juga sih emang ya kan, kita kesononya gimana ya kan, datang dengan niat baik atau enggak gitu ya kan. Kita niat kesana kan baik itu buat mendaki gunung, ini bertamu kan. Kalau di gunung-gunung lain gitu kayak ada aturan, semua gunung lah ya ada aturan nggak boleh ngomong kotor. Pasti itu emang. Dan nah kalau di Sumbing sendiri selain nggak boleh ngomong kotor itu ada yang khusus nggak? Kalau di Sumbing Gak itu boleh ngomong dingin, nggak boleh ngomong gak dingin. boleh ngomong dingin kita di sini. Kasih tau orang basicnya emang gak boleh ngomong dingin pokoknya. Itu pantangannya gak boleh ngomong dingin. Terus sama dikasih apa gitu kayak Itu tadi ya pas awal bilang kita dikasih kayak bikinan kecil gitu. Kita itu apa gitu, coklat atau warna hitam gitu lupa. Kan gak boleh sampai pecah. itu satu orang bukan satu. Kasih orang satu orang. Gak boleh pecah, gak boleh sampai pendakian kayak sampai base camp. Buat kejadian kayak gitu waktu itu cuman sekali pas kesurupan itu atau setelahnya Mas ada cerita lain hal-hal mistis gitu? Bener sih, nggak mistis sih, cuman pas kita lagi apa namanya habis maghrib lah, habis makan ya kan, malam gitu ya, habis maghrib nggak bisa gitu, kita lagi di luar ngerokok sebat gitu kita dengar suara kayak gamelan orang nikahan gitu di bawah, Semuanya? kenceng banget. Iya, gue dengar, bertanya dengar ini nggak, dengar ya, benar kenceng banget. Emang udah dia kali orang nikahan kali bagaimana gitu ya. Kita harus positif ya. Iya positif, kita mau positif thinking di atas ya kan. Terus pas kita
udah turun bahwa kita kan dijemput ya pakai mobil bak ya kan, Iya. dijemput ke stasiun gitu kan, base camp juga dijemput. Kita tanya sama apa namanya supir lah gitu kan, kita di atas dengar suara gamelan gitu kayak orang nikahan, di bawah itu mah ada yang nikahan malam-malam gitu ya. Oh, itu sebenarnya nggak ada mas, itu mas masuk orang beruntung katanya gitu, masuk orang beruntung bisa dengar suara gitu, itu jarang orang bisa dengar kayak gitu ya, masuk orang beruntung gitu katanya. Bukannya serem ya, malah beruntung. Iya kaget juga sebenarnya kan, orang malam-malam nikahan gitu, kalau cara bikin Itu apa gitu. posisi udah nggak di atas itu, Itu lagi di tenda, lagi di tenda. ya iya lagi sebar gitu ya kan, habis makan di tenda itu kita. Berarti setelah kejadian kesurupan itu masih ada lagi tuh, Iya kayak gitu. masih tetap. Terus juga sebenarnya kita nggak samit, kita dua sakit cewek sama ada cowok kita Sebelumnya nggak apa-apa tuh. aman nggak Aman. apa-apa dia nggak sakit kan. Pas mau awalnya sebenarnya sih dipaksa sih yang cowok ini, paksa dia juga mau, dia katanya enak badan ya, coba dah dia dulu gitu ya kan gini nggak sampai tengah-tengah, dia nggak bisa, udah nggak dipaksa, dia lah turun deh. Itu kita ngejar sampai mau gimana lagi kan, Iya, nggak bisa egois. mengejar keselamatan. Iya, nggak bisa egois kita. Kalau kita lanjutin mah egois kita. Udah, ngomong udah turun. Keselamatan teman kita ya kan. Nah, setelah kejadian beberapa kali yang dialamin Mas sama teman-teman di pendakian Gunung Sumbing, kira-kira apa hikmah yang mau disampaikan nih, atau ada pesan buat para pemirsa gitu sebelumnya? Ya intinya kita selama mendaki kita kan bertamu gitu ya kan. Intinya jaga sopan santun lah. Terus dari tutur bicara gitu, sikapnya juga. Nggak boleh yang macam-macam lah. Nggak boleh hal yang jelek dibawa gitu. Pokoknya harus bicara ada sopan santun gitu. Pasti setiap gunung itu ada penunggunya. Cuman itu doang atau persiapan mungkin sebelumnya? Kan pasti ada kalau fisik mah. Fisik. Kalau iya mendaki gunung kan jaga kesehatan juga. Kalau makan gitu sih. Oke, makasih banget buat Mas Oji atas pengalaman mendaki Gunung Sumbing. Jadi kita semua tahu apa yang harus dilakuin gitu saat melakukan pendakian, terutama kan buat para pendaki pemula ya kan. Iya pasti. Itu apa yang harus disiapin selain fisik, Anda juga harus mental ya, karena mental mempengaruhi fisik Anda. Nah, kira-kira selanjutnya ada rencana mau muncak kemana Mas? Mau mendaki kemana tuh? Rinjani sih pengennya. Wah, Rinjani langsung. Iya, memang itu Rinjani pengen. Dari dulu sih mau pengen buat Rinjani. Harus itu kerjaan. Gak ketawa sih. Goblok sih. Udah ya? Udah. Pengen semua. Yalah. Tutup nanya gimana? Kemana? Ya. Banget. Ya udah, sekian cerita mistis kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Mas Oji Sama-sama. atas ceritanya, dan buat para pemirsa, misalnya ada cerita-cerita horor atau cerita mistis Anda saat melakukan perjalanan atau saat pendakian, boleh langsung saja kirim di email saya nanti yang ada di bawah. Oke, segitu saja wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.